Apa aspirasi yang ingin Anda sampaikan mengenai polemik PPN 12% ini dari kacamata Anda sebagai Upgrindo? Ya, tentunya kalau kita bicara ya, kita di sini Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran Indonesia selalu akan menjadi mitra daripada pemerintah ya, baik dari kota, provinsi maupun pusat. Apapun regulasinya kita pasti akan support, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang harusnya kita turut dilibatkan juga sebagai bagaimana kita praktisi di lapangan. Tidak semua kebijakan ini bisa kita serap langsung, apalagi sebagai end user customer di lapangan. Jadi kalau Pak Emil bicara bahwa mungkin kita sebagai pengusahanya taunya ini ya, hanya certain produk, tapi ternyata suppliernya nggak taunya semua ini. Akhirnya akan menjadi problem juga, ribut juga. Ketika belum clear, belum semuanya selaras, ya ada baiknya, apalagi belum ada solusinya, ada baiknya kita selalu harus kaji ulang sampai benar-benar, wah ini udah jalan yang terbaik nih. Ibaratnya kita harus selalu killing the ideas sampai ideasnya itu nggak bisa dibunuh sendiri. Nah, saya tadi berpikir bahwa kenapa tidak nih? Kalau Pak Emil bilang ya, kenapa nggak kita turunkan aja? Ya, justru ketika kita turunkan, profit margin semakin besar, kita pengusaha akan semakin mau untuk investasi nih. Ya, dan daya beli semakin terindus ya Pak. Kenapa kita tidak coba cara lain yang mana tidak naik malah justru turun nih. Ketika turun ya, kita sendiri sebagai pengusahanya, pembisnisnya juga, kita berani nih untuk spending lagi, justru spendingnya untuk investasi. Ketika investasi naik juga penerimaan, kita ini kan kalau dari PB1 salah satu penyumbang terbesar juga ya. Kita bicara dari tax 10% kita kenakan ke customer juga. Kita bicara titipan untuk pemerintah ke customer 10% itu sudah cukup besar juga. Kalau misalkan kita bisa turunkan dan kita bisa naikkan investasi, saya yakin harusnya ya kita kalau bicara industri F&B yang tidak pernah mati ini semakin besar nantinya. Oke, baik. Itu. Terima kasih banyak Mas Ferry. Mungkin dari Pak Emil, adakah Anda ingin sampaikan Pak di kesempatan ini untuk pemerintah dan juga untuk consumer? Kalau saya sih berkeinginan agar pemerintah dan pengusaha ini hand to hand. Kita harus satu boat karena kita mengejar 8% pertumbuhan. Itu tidak mudah dan tidak boleh ada gangguan-gangguan macam-macam. Kalau udah sama-sama kita saling tukar pikiran, saling cari solusinya, saya kira waktu diterapkan itu nggak ada masalah. Tapi ajak bicaralah pelaku-pelaku usaha ini, diajak bicara, diajak ini, jangan negatif dulu ngelihat pengusaha. Kan biasanya pemerintah ngelihat pengusaha nih pasti akal-akalan ya, gitu kan. Padahal kita ini mau survive gitu, setelah melalui banyak masalah gitu. Jadi gimana harus hand to hand. Kalau toh kebijakannya PPN, tadi saya usulin sih 2% ya, tapi for all transaction. Nah 2% for all transaction ya kita kaji, panggil ekspor-ekspor, kaji, bisa nggak nih dapetin 2% gitu. Nah, jadi saya kira harus pemerintah dan pengusaha harus satu tangan nih, win-win. Gimana caranya untuk mendapatkan growth 8%, itu concern saya. Dan itu hanya bisa terjadi jika pemerintah dan juga pengusaha bisa bersama-sama menuju, harus gandengan. Ya, menuju dan tentunya tidak ada suatu regulasi yang akan merugikan. Ya, tidak ada pengusaha. Merugikan pengusaha dan tidak akan mengganggu. Kita kan banyak nih gangguannya sekarang nih. Halal, belum ada halal lagi nih. Terus ya tadi kita robah menu-menu gini, urusannya ke halal. Harus dapat sertifikat halal lagi, ngurus lagi gitu. Biaya lagi. Makanya saya bilang maju mundur kena.